Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di CKL, Celoteh Keseruan Lani. Hari ini saya masih mau ngobrolin tentang kesehatan. Celoteh saya masih tentang kesehatan. Masih bersama Dr. Iswan Syarif, SPOG Konsultan. Halo dok. Halo. Kita masih ngomongin kesehatan lagi ya. Iya. Masih berhubungan dengan soal kandungan-kandungan nih. Ya. Saya mau tanya dok. Ternyata kita bisa ya menentukan jenis kelamin bayi ya. Maksudnya kita mau punya anak cewek atau anak cowok tuh bisa ya ditentukan. Kita bisa berusaha untuk mencapai ke sana ya. Oh iya. Tapi tetap kan yang kuasa penuh, yang di atas lah yang berkuasa untuk menentukannya. Okay. Tapi kita bisa berusaha untuk minimal mendekati program ikhtiar ya dok ya. Oke. Biasanya alasan-alasan apa sih buat para orang tua yang datang ke dokter nih untuk mereka menentukan jenis kelamin? Misalnya dok, saya mau laki dulu dong, perempuan dulu. Biasanya alasannya tuh karena apa? Ya macam-macam ya. Mungkin dia emang dari keluarganya nggak punya cewek, nggak punya cowok. Jadi kan ada misalnya di suatu daerah yang anak cowok lebih dihargai, anak cewek lebih dihargai. Oke, ada matriarkat gitu-gitu ya dok ya. Di Indonesia kan masih ada ya kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi biasanya rata-rata mereka itu ya alasannya. Betul, ya. Iya. Terus gimana cara kelamin itu bisa ditentukan? Maksudnya bagaimana sih ada kita teorinya? Mengetahui bahwa di ovarium dan sperma itu mempunyai 23 pasang kromosom. Dengan salah satunya itu kromosom seks. Oke. Ya, kromosom seks itu kita ketahui bahwa kromosom seks cewek itu XX, cowok XY. Dengan basic itu kita akan bisa mengetahui atau merencanakan ini pengen cewek atau pengen cowok. Gitu. Jadi kromosom itu. Iya, berdasarkan kromosom itu. Makanya kita bisa dengan adanya kromosom seks itu yang bisa menentukan ini anaknya akan jadi cewek atau jadi cowok. Gitu. Oh gitu. Betul. Nah itu dari caranya ya. Betul. Bisa ditentukan. Iya. Terus sekarang misalnya kita pengen punya anak cowok deh atau anak cewek deh, cara-caranya deh. Oke, gini. Kita mesti mengetahui dulu sifat dari kromosom seks itu sendiri dan kita ketahui bahwa kromosom cowok Y itu lebih tidak tahan kondisinya. Dia cuma bisa bertahan 24 jam paling lama di luar ya. Jadi sementara cewek bisa bertahan lama. Jadi gimana cara menentukannya? Iya. Nah, kita mesti tahu contohnya seperti ini ya. Kita mau punya anak cowok dulu deh. Cowok. Nah, hal ini berkaitan dengan tadi masa subur. Sudah dibahas. Oh, yang sebelumnya ya. Ya. Okay. Misal. Berarti mesti nonton nih yang masa subur. Iya, jadi misalnya setelah kita memperkirakan haid bulan depan tanggal berapa, 28 ya seperti kemarin ya misalnya 14 28 okay. Oh iya. Oke, 28 masa subur. Enggak, haid yang akan datang tanggal 28. Jadi masa suburnya kalau misalnya dia siklusnya teratur 28 hari, otomatis masa suburnya itu 14 hari sebelum haid yang bulan depan. Berarti tanggal 14. Tanggal 14. Oke. Nah, karena tadi sifat dari kromosom Y itu tidak tahan 24 jam, kita ngambil range 1 hari atau 24 jam sebelum dan 24 jam sesudah masa subur. Oke. Jadi kita ambil tadi 14 ya. Ya, tanggal 14 masa subur. Bukan tanggal 14 hari sebelum haid. Ya. Jadi plus minus 1. Nah, jadi setelah dikurangin jadi nanti di angka 13, 14, 15. Jadi 13, 14, 15 hari sebelum haid bulan depan. Itu kalau buat anak laki? Cowok. Jadi kalau misalnya dia masa subur, haid akan datangnya tanggal 28, kita kurangin 13, jadi 28 kurang 13, 15. 28 kurang 14, 28 kurang 15, jadi 15, 14 dan 13. Jadi tanggalnya tanggal 13, 14, dan 15. Ini cowok.
Jadi setelah dikurangi 13, 14, 15 sebelum haid bulan depan dapatnya di angka tanggal 13, 14, kalau misalnya mens bulan depan tanggal 28. Betul. Gitu ya. Nah, oke. Itu anak laki. Anak laki. Kalau cewek sisanya. Cewek itu dikurangin angkanya, dikurangin 11, dikurangi 12, dikurangi 16, dikurangi 17 dan ini deh, kurangi 17. Jadi 4 hari. Jadi kalau misalnya cewek kita kurangin 11, kurangin 12, kurangin 16. Jadi nanti 28 kurang 11, 28 kurang 12, 28 kurang 16, 28 kurang 17. Jadi 17, 11, 17, 16, 11, 12. 11 dan 12. Jadi nanti kalau yang mau berhubungan cewek, anak cewek 11, 12, 16, 17. Oh gitu. Jadi begitulah metodenya. Berarti intinya gini, kalau mau saya ulang lagi, biar saya juga jelas nih dok. Misalnya untuk anak laki ya, 13, kamu nggak boleh nyontek, oke. Kalau buat anak laki berarti 13 sampai 15 hari sebelum haid bulan depan. Oke, 13 sampai 15 hari. Bener dong? Betul. Kan udah ditutup tadi contekannya. Iya. Sebelum haid berikutnya, haid bulan depan. Iya. Nah, untuk anak perempuan berarti 11 dan 16 sampai 17 hari sebelum mens berikutnya. Oke. Itu buat anak perempuan ya. Yang tadi buat anak laki. Ada metode lain nggak dok selain dari tanggalan ini? Ya tadi dengan mengetahui masa subur, otomatis dengan cara OVU test kan kelihatan itu OVU test ternyata dia positif masa suburnya, berarti kalau dia berhubungan pada saat itu dia insya Allah laki-laki. Oh gitu. Jadi kalau dengan juga mendeteksi suhu basal tadi, kalau sebelum peningkatan suhu misalnya dia masih di 36,1 sampai 36,4 itu kemungkinan besar dia cewek. Tapi kalau dia ada peningkatan di angka 36,5 atau sampai 37 itu kemungkinan dia udah masa ovulasi. Bisa laki-laki. Kemungkinan besar laki-laki. Dari posisi ada nggak? Posisi paling itu bukan laki-laki enggaknya. Itu ini ya cuma berarti berobat hubungan aja. Oke, berarti paling akurat memang dari penghitungan masa subur ya dok ya. Makanan? Nggak ada sebenarnya. Oh nggak ada. Berarti itu mitos ya dok ya. Mitos. Yang katanya anak perempuan harus makan sayur, laki-laki makan daging, itu nggak ada ya. Itu yang mitos. menentukan jenis kelamin itu jelas kromosom seks, bukan apa-apa. Jadi dan itu berkaitan dengan ketahanan dari kromosom seks itu sendiri. Iya tadi ya, yang laki-laki lebih tidak tahan dibandingin yang perempuan gitu ya. Oke. Nah jadi begitu sebenarnya cara kalau kita pengen punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi yang tidak dengan makanan, bahkan posisi juga enggak, posisi malah justru untuk cara cepat punya anak gitu aja. Yang tepat adalah dengan cara penghitungan masa subur tadi gitu. Kalau mau jelas penghitungan masa subur harus nonton video kita yang sebelumnya ya dok ya. Dan kalau masih ada kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita jawab secepatnya. Semoga bermanfaat. Share for all, happy together.